Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah, sebelum kita mulai layanan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, kita sudah berdoa. Ini kelasnya lengkap ya, semuanya hadir ya pada hari ini. Oke, baiklah, kalau sudah hadir, berikutnya kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya kemarin, bahwa kalian sudah mengikuti tes bakat dan minat yang diselenggarakan oleh Bursa Kerja Khusus di sekolah kita. Dan tujuan dari tes tersebut adalah mengetahui bakat dan minat yang ada pada diri kalian. Dan tujuannya muaranya adalah untuk menentukan bagaimana pekerjaan yang paling sesuai untuk kalian, seperti itu. Jadi kalian kan nanti setelah kelas 3 ini pasti nanti kalian akan bekerja, seperti itu ya. Karena kita di SMK, kita fokusnya pada bekerja. Nah, bagaimana cara menentukan pekerjaan yang paling tepat untuk kalian? Tentu saja harus sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki, seperti itu. Semua orang pasti memiliki bakat dan minat masing-masing, dan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap orang itu bisa berbeda, seperti itu. Nah, sesuai dengan yang saya janjikan kemarin, bahwa hari ini kita akan berada pada materi menentukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat, seperti itu. Nah, dan langkah kegiatan kita pada hari ini yang pertama, nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan menentukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat. Nanti kalian boleh bertanya jika ada sesuatu yang masih belum kalian pahami. Kalian boleh menanyakan kepada saya, boleh juga nanti saling bertanya kepada temannya, seperti itu. Lalu setelah nanti saya menyampaikan materi, nanti setelah itu akan ada, saya akan menampilkan permasalahan. Permasalahan itu akan saya munculkan di PowerPoint yang ada di depan kalian ini. Dan nanti dari permasalahan tersebut kalian bisa menentukan pekerjaan mana yang paling sesuai untuk bakat dan minat yang akan saya tampilkan di depan. Setelah nanti kalian saling berdiskusi, nanti akan kita bentuk kelompok ya, akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Nanti kita akan berdiskusi, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain bisa untuk menanggapi, seperti itu. Lalu nanti setelah itu nanti kalian akan saya minta untuk mengerjakan KPD juga, lalu akan mengerjakan lembar evaluasi, dan terakhir akan kita berikan semacam refleksi, seperti itu. Terkait dengan kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini akan kita laksanakan sesuai jam pelajaran BK selama kurang lebih 45 menit. Selama 45 menit ke depan, sama akan bersama dengan saya mengikuti pembelajaran yang berjudul menentukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat. Nah, sebelum saya mulai, dari kalian saya ingin bertanya, mungkin salah satu bisa menceritakan kepada saya, apakah ada yang punya pengalaman terkait dengan pekerjaan, apakah ada yang punya pengalaman terkait dengan bakat dan minatnya. Nah, mungkin bisa ada salah satu anak yang menceritakan kepada saya. Silakan, siapa? Oke, Mas, silakan. Rido ya? Ya, silakan. Pengalaman saya pernah kerja ikut-ikut lembaga gitu. Lembaga. Jadi kayak membantu masalah. Oke. Oke, jadi sudah ada teman kalian yang bekerja ikut tetangganya, membantu ikut tetangganya dalam bidang peternakan, seperti itu ya. Itu sudah sesuai dengan minat kamu? Belum sesuai. Minat kamu di bidang apa? Kalau impiannya sih di bidang daftar. Di bidang daftar. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi jurusan kamu sekarang. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Luar biasa, teman kalian sudah berani menceritakan terkait dengan pengalamannya, sudah punya pengalaman bekerja ikut tetangganya di bidang peternakan, tapi itu masih belum sesuai dengan minatnya, karena minatnya di bidang daftar. Itu sesuai juga dengan jurusannya di SMK sekarang. Oke, selanjutnya saya akan langsung kita mulai ke materinya ya. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah siap mengikuti layanan kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Ya. Kalau sudah siap, langsung saya mulai saja. Nah, ini kita mulai dari pengertian pekerjaan. Bisa kalian lihat di depan pengertian pekerjaan. Kalau dalam arti luas, pekerjaan itu adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Jadi dalam arti luas, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu merupakan bagian dari pekerjaan, aktivitas apapun. Kalau dalam arti sempit, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Artinya apa? Dalam melakukan suatu pekerjaan itu pasti ada tujuan. Kalau dalam arti sempit, seseorang pasti memiliki tujuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Pasti ada sesuatu yang diinginkan dalam orang tersebut. Misalkan bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja untuk mendapatkan nafkah, bekerja untuk mendapatkan pengakuan, seperti itu.
Jadi bekerja di sini memiliki dua macam arti luas dan arti sempit. Yang berikutnya adalah bakat. Nah, bakat ini adalah suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan bawaan dari lahir. Bakat merupakan karakteristik unik individu yang membuatnya mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Bakat di sini, Mas, jadi bakat ini merupakan sesuatu yang dimiliki orang sejak dia lahir. Tidak bisa dikembangkan, tapi sudah ada dimiliki orang tersebut dari dia masih kecil. Kemampuan orang, bakat orang itu selalu berbeda-beda. Bisa dia kembangkan, tapi butuh waktu yang sangat lama seperti itu. Nah, yang berikutnya bakat di sini ada dua, bakat umum dan bakat khusus. Kalau bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. Nah, di bakat umum ini setiap orang pasti memiliki bakat tersebut. Kalau yang bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalkan bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Misalkan olahraga, tidak semua pandai sepak bola. Misalkan penceramah, tidak semua orang memiliki public speaking yang bagus. Ada orang yang tidak pandai berbicara tapi dia pintar di bidang teknik. Ada orang yang dia pintar berbicara tapi prakteknya kurang. Jadi bakat khusus ini merupakan bakat yang dimiliki oleh seseorang karena keahlian khusus, karena kemampuan dia dalam mengulang-ulang sesuatu sehingga akhirnya menjadi suatu kemampuan atau bakat dari dirinya sendiri. Jadi bakat khusus itu perbedaannya itu, kalau bakat umum itu semua orang rata-rata memiliki bakat tersebut. Kalau bakat khusus hanya dimiliki oleh orang tertentu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke minat. Nah, minat ini apa? Kalau tadi kita sudah berbicara masalah bakat, berikutnya adalah minat. Minat ini merupakan kecenderungan yang ditandai dengan rasa senang ketertarikan kepada objek tertentu, disertai adanya pemusatan perhatian kepada objek tersebut sehingga mengakibatkan seseorang memiliki keinginan terlibat langsung karena dirasakan bermakna bagi dirinya dan ada harapan yang dituju. Artinya minat itu secara sederhana dapat diartikan bahwa sama tertarik dengan suatu objek, ada sesuatu yang sama inginkan pada objek tersebut, ada sesuatu yang dituju. Misalkan sama ada perempuan yang di kelas ini sama tertarik pada perempuan tersebut, sama otomatis akan memberikan perhatian yang lebih kepada perempuan dengan bakat ini. Siapa yang bertanya? Siapa? Oke, silakan Mas. Cara melatih bakat verbal itu bagaimana? Oke, bagus. Ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara melatih bakat verbal. Bakat yang ada di depan ini ada contoh, ada sekitar 6 bakat itu, ini merupakan bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan bakat yang bisa dilatih selama dia bisa melakukannya secara terus-menerus. Salah satunya adalah bakat verbal. Bakat verbal ini jarang dimiliki oleh setiap orang. Ini adalah bakat seseorang mahir dalam berbicara, menceritakan sesuatu. Dia pandai public speakingnya di depan umum. Cara untuk melatihnya yang pertama adalah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan berbicara di depan umum. Saman sering melakukan aktivitas tersebut di depan umum, misalkan dimulai dari Saman maju ke depan kelas, diawali dengan rekannya sendiri. Atau yang kedua bisa dengan cara Saman berbicara di depan kelas minat. Minat adalah suatu keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang. Misalkan berminat bekerja di kantor, di pabrik, di ruangan, ingin bekerja dengan gaji tinggi atau ingin untuk terkenal dan disukai oleh banyak. Kiri saya adalah kelompok 1 supaya mempermudah, yang di sebelah kanan ini adalah kelompok 2. Nah, silahkan kalian saling berdiskusi. Nanti saya memiliki beberapa permasalahan di depan yang harus kalian diskusikan. Dan nanti silahkan dari masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, permasalahan saya adalah seperti ini. Saya di sini akan meminta kalian untuk menentukan pekerjaan apa yang paling sesuai untuk 4 orang ini. Di sini ada 4 orang dengan nama Denny, Budi, Tias maupun Andi, memiliki bakat dan minat masing-masing. Silakan bantu saya untuk menentukan pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Di sini kalian akan saya minta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di mana sampean di sini sudah ada beberapa pernyataan. Silakan saya mengambil keputusan apa yang paling cocok untuk bisa. Silakan kalian mulai berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan saling tanya jawab. Saya berikan waktu 10 menit, 5 menit aja ya, cukup ya. Cukup, silakan saling berdiskusi. Saya berikan waktu 5 menit. Diskusinya sudah selesai ya? Sudah? Oke, baiklah. Kalau biasanya kita mulai dari kelompok 2, nah kali ini akan saya minta kita mulai dari kelompok 1 atau 2 dulu, nanya. Gimana? Gimana? Dari sini dulu? Ya. Dari sini dulu. Gimana? Dari sini? Ya. Oke, silakan Mas. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi.
dari kelompok kami, pekerjaan yang sesuai dari Denny adalah pegawai toko. Alasannya, Denny memiliki bakat untuk kemampuan menghafal angka dan kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Itu lebih condong ke pegawai toko. Sedangkan untuk Budi sendiri, pekerjaan yang sesuai adalah sekretaris karena memiliki bakat kemampuan menggunakan komputer dengan baik, dan kemampuan menganalisis data. Menurut kelompok kami, ini lebih tepatnya sebagai kasir, Lebih tepatnya sebagai kasir dengan alasan karena bisa menghafal angka, kemampuan berbicaranya juga baik dan berkomunikasi. Menurut kelompok kami, Tias dan pekerjaan yang sesuai adalah sebagai customer service atau bagian marketing karena dia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara, menggunakan komputer, kemampuan berkomunikasi serta minatnya bekerja untuk memberi manfaat orang lain. ini Bapak setuju? Setuju. Setuju ya, tidak ada masalah ya. Oke bagus. Untuk Tias tadi adalah pekerjaannya Di bagian customer service di bagian customer service. Bisa memahami, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang paling sesuai. Jika kalian berada di posisi mereka, kira-kira apa yang akan kalian ambil, keputusan apa yang akan kalian pilih? Kalian sudah bisa melakukannya dengan baik, itu bagi saya sudah cukup luar biasa. Saya akan memberikan kalian brosur, silakan nanti dibaca ya. Ini ada brosur, silakan kalian membaca, dipelajari dengan temannya. Nah di brosur ini ada informasi-informasi juga terkait dengan menentukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Terkait dengan bakat, minat dan pekerjaan. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan, Tejo. Tanggapan saya sebetulnya penting karena membantu untuk mencari menentukan bakat. Oke, baiklah, Rido sudah membaca brosurnya dan Rido mengatakan kalau di situ ada banyak informasi penting terkait dengan bagaimana cara menentukan pekerjaan. Di situ juga tercantum juga bakat dan minat. Bagaimana cara kita menentukan pekerjaan yang paling sesuai dengan bakat dan minat kita, seperti itu ya. Oke, baiklah, untuk yang berikutnya dan kalian akan saya minta untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, sudah menerima semua ya KPD-nya. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira dari kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulannya terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini bahwa minat dan bakat itu sangat penting bagi saya akan diambil. Oke, baiklah, teman Rijo, ada yang memberikan kesimpulan lagi? Sudah cukup? Ada lagi? Silakan. Masih ada? Sudah cukup ya? Baiklah, bagus sekali teman kalian sudah bisa memberikan kesimpulan terkait dengan proses layanan pada hari ini, yaitu menentukan bakat dan minat itu sangat penting sebelum kita memulai dengan untuk menentukan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita menentukan pekerjaan tanpa kita melihat bakat dan minat yang ada dalam diri kita, ada kemungkinan nanti kita mengalami kesalahan dalam menentukan pekerjaan yang sesuai. Terakhir, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kalian akan saya minta untuk mengisi angket evaluasi. Nah, angket evaluasi ini merupakan evaluasi hasil apa yang kalian dapatkan selama kalian mengikuti proses pembelajaran dari saya. Tentu saja ada banyak sekali pengalaman belajar hari ini yang sudah kita dapatkan ya. Mulai dari yang pertama tadi saya menyampaikan materi, lalu yang kedua kalian saya minta untuk berdiskusi secara kelompok, lalu yang ketiga untuk memecahkan masalah, yang keempat tadi mengambil keputusan secara bertanggung jawab, lalu yang kelima kalian tadi saya juga belajar kemampuan dalam berelasi yang baik seperti itu. Tentu saja banyak pengalaman belajar pada hari ini, tapi saya ingin tahu, saya ingin melakukan evaluasi kira-kira pembelajaran hari ini berhasil atau tidak. Makanya kalian saya minta untuk mengisi angket evaluasi di sini. Nah, silakan kalian isi di sini. Bapak memiliki angket evaluasi, silakan kalian isi. Angket ini juga tidak ada kaitannya dengan nilai belajar kalian, tidak ada sama sekali. Tapi silakan kalian isi. Ini sebagai evaluasi bagi saya terkait dengan proses pelayanan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, seperti itu. Bisa dipahami ya? Silakan Mas, berikan. Untuk
minggu depan pada pembelajaran kita yang selanjutnya nanti kalian akan saya berikan materi terkait dengan belajar yang efektif dan efisien untuk siswa SMK. Untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri ya. Oke, sebelum kita akhiri silakan siapa yang ingin berdoa. Silakan itu ingin berdoa teman-temannya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah untuk layanan pembelajaran hari ini saya akhiri ya karena sudah selesai, dan semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa banyak ilmu yang kalian ambil dari proses pembelajaran hari ini seperti itu. Oke, hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, baru saja Anda menyaksikan video layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan judul menentukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi terkait dengan proses layanan pembelajaran yang saya berikan di kelas. Yang pertama, perasaan saya selama perencanaan tersebut. Jadi selama proses perencanaan saya cukup senang, di mana saya memiliki pengalaman yang baru, saya belajar hal yang baru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana cara saya memunculkan pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran saya di kelas seperti itu. Saya memunculkan dua PSE, yaitu keterampilan relasi maupun keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Saya munculkan dan saya tuangkan dalam langkah-langkah kegiatan. Saya sangat senang sekali selama perencanaan, di mana saya bisa menyusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Selama pelaksanaan saya juga merasakan hal yang sangat senang, merasakan gembira dan cukup bahagia karena saya bisa melaksanakan pembelajaran berbasis PSE dengan cukup baik, di mana saya memunculkan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan relasi melalui proses diskusi, melalui proses tanya jawab, dan saya juga memunculkan kegiatan yang berkaitan dengan keputusan yang bertanggung jawab, di mana peserta didik saya minta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu menentukan keputusan bagaimana cara menentukan pekerjaan yang paling sesuai untuk murid sesuai dengan bakat dan minat mereka seperti itu. Nah, dari target pembelajaran sendiri, dari target pembelajaran ini saya cukup senang karena tujuan pembelajaran yang saya berikan itu bisa tercapai seperti itu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat setelah mengikuti kegiatan layanan ini. Dan berikutnya target pembelajaran juga tercapai dengan cara memunculkan PSE. Ada dua PSE yang kita munculkan, keterampilan relasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Sudah mampu memunculkan PSE yang dilengkapi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan itu cukup menarik bagi peserta didik seperti itu. Selain memunculkan PSE, ada juga pembelajaran yang berdiferensiasi dan target pembelajaran juga tercapai karena pembelajaran ini saya lihat cukup menarik bagi peserta didik. Mereka cukup antusias, dan dari evaluasi yang saya berikan, peserta didik juga cukup banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh mereka seperti itu selama mengikuti kegiatan yang saya berikan. Nah, dan untuk rencana perbaikan, ada beberapa rencana perbaikan dari saya. Yang pertama, rencana perbaikannya adalah saya akan memulai proses pembelajaran itu diawali dari kebutuhan peserta didik. Saya akan melakukan analisis terlebih dahulu dan akan menentukan kebutuhannya yang akan saya tuangkan dalam RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Yang kedua, saya akan memunculkan lebih banyak atau semakin bervariasi pembelajaran sosial emosional. Kalau ini keterampilan relasi dan keputusan yang bertanggung jawab sudah, besok saya akan memunculkan yang lain. Saya akan buat lebih bervariasi untuk meningkatkan pemahaman kepada peserta didik seperti itu. Yang ketiga, saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik minat mereka. Jadi tidak hanya harus dalam bentuk brosur, tidak hanya harus dalam bentuk PowerPoint. Jadi bisa nanti saya akan menampilkan video pembelajaran untuk semakin menambah pemahaman mereka seperti itu. Ada beberapa refleksi yang saya sampaikan antara lain seperti itu. Dan rencana perbaikan lagi adalah saya akan memberikan angket evaluasi kepada peserta didik setiap akhir proses pembelajaran, di mana angket tersebut nanti akan saya gunakan melakukan analisis terhadap proses pembelajaran saya selama berada di kelas seperti itu. Nah, cukup sekian Bapak Ibu refleksi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat video yang sudah saya tampilkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.